Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Waqad ajma'atil ummah ala tahrimin namimati wa annaha min a'zamil dhunubi 'indallahi 'azza wa jalla. Dan telah sepakat, ini harusnya kalau mau ditambahin hamzah, tambahin hamzah ya, a'immat gitu. Jadi imam-imam. Kalau umat tuh ya umat. Dan telah sepakat oleh semua umat ala tahrimin namimati, atas diharamkannya namimah, provokasi. Apa di kitab lain itu tulisannya kumpulin sama ummah juga, bukan a'immah, bukan. Nah, bedanya kalau ummatun umat, kalau a'immatun artinya imam. Bedanya. Wa annaha min a'zamil dhunubi 'indallahi 'azza wa jalla, dan bahwasanya provokasi itu, namimah itu merupakan dosa yang paling besar di antara dosa yang paling besar menurut Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya namimah itu termasuk dosa yang paling besar menurut Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi orang lagi damai, gara-gara diprovokasi jadi pada berantem. Harusnya sesama orang muslim itu, sesama orang Islam, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertentangan, sedang bermusuhan. Ini malah yang lagi damai dibikin berantem. Itu yang bikin kenapa namimah termasuk dosa yang paling besar. Fayambaghi lil aqili ay yajtanibaha kullal ijtinabi wa ay ya'khudha hidrahu min kulli may yanammu lahu wal ya'lam anna kullaman namma lahu namma alaihi. Fayam bagi, maka sebaiknya lil aqili, bagi orang yang berakal, an yajtanibaha kullal ijtinabi, bahwa dia menghindarkan dirinya dari namimah, dari provokasi sejauh mungkin. Jangan sampai kita melakukan provokasi, dan juga jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kita jauhkan diri kita dari provokasi sejauh mungkin. Apalagi emang kalau kata Kiai Zainuddin MZ, kita itu kayak daun kering. Daun kering itu gimana Bagis? Daun kering Bagis? Kata Kiai Zainuddin gitu.
gampang dikumpulin, susah diikat. Kalau buat ngumpul gampang, cuma hatinya kagak nyatu pisan. Berisik, gampang dibakar. Kalau udah ada kejadian aneh dikit, rame aja. Nah itu gampang dibakar, mudah terkena provokasi. Makanya gampang banget dikirimin, di-share sedikit, padahal hoax, udah pada percaya aja, gampang dibakar. Itu kata Kiai Zainuddin tuh, orang kita itu kayak daun kering, gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar, gampang terkena provokasi. Asal ada kejadian, semua sekampung bahas itu semua, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang muda sampai yang tua, semua. Mending daripada paham. Ikut bahas kepada paham, galak-galak aki-aki. Betul. Kita jauhkan diri kita dari provokasi. Jangan sampai kita ini memprovokasi, dan juga jangan sampai kita mudah terprovokasi. Wa ay ya'khudha hidrahu min kulli man yanammu lahu, dan bahwa dia selalu waspada terhadap orang yang datang membawa satu kabar kepadanya. Min kulli man yanammu lahu, dari orang-orang yang datang membawa kabar kepadanya. Kalau ada orang yang datang bawa cerita, nyampein omongan ke kita, jangan buru-buru kita percaya, dan jangan buru-buru langsung kita telan mentah-mentah. Hati-hati itu, waspada. Kalau bisa malah kita tabayun dulu. Kalau sudah betul-betul yakin baru dah. Tapi kalau baru cuma sekedar kabar, apalagi kabar burung, hoax, apalagi ya. Hoax, paham hoax bagaimana? Hoak. Kita sebut hoax, kagak paham lagi. Hoak. Bagus. Hoax. Wa ya'lam anna kullaman namma lahu namma alaihi. Dan perlu dia sadari bahwa orang yang membawa kabar untuknya pasti akan menyebarkan kabar dirinya kepada orang lain. Kalau ada orang yang sering nyampein omongan ke kita, yakinlah bahwa dia pun sering ngomongin kita, nyampein kerjaan kita ke orang lain. Wa ya'lam anna kullaman namma lahu namma alaihi. Apa guys? Paham dulu dah. Jadi jangan langsung iya aja, waspada. Iya, karena dia lagi resep sama kita, jadi sering nyampein omongan orang yang kurang baik tentang kita, nyampein ke kita. Karena begitu dia kagak resep sama kita, gantian dah kejelekan kita yang diomong-omongin ke orang lain. Anna kullaman namma lahu namma alaihi. Bahwa orang yang sering datang membawa kabar untuknya, pasti dia pun akan menyampaikan kabar buruk tentang diri kita kepada orang lain. Kerjaan orang provokator begitu. Lagi kumpul sama pendukung A, dia ngejelek-jelekin kandidat B. Lagi kumpul sama kelompok orang-orang pendukung B, dia jelek-jelekin pendukung A. Apaan?
Udah tuh, jelas tuh ya. Itu kerjaan provokator. Jangan sampai kita jadi kayak gitu, provokator. Udah jelas. Itu sedikit tentang provokasi. Wa ammal kirbu, dan sifat buruk selanjutnya yang harus kita buang dari dalam hati kita, al-kirbu, yaitu sifat bohong. Bohong. Fahuwa ikhbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Bohong yaitu memberitakan sesuatu ala khilafi ma huwa alaihi, berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Itu bohong. Menceritakan sesuatu tapi berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Tutup deh kalau angop, jangan mangap aja. Tapi lagi-lagi ya, ini bohongnya yang harus kita buang dari dalam diri kita. Kalau bohongnya untuk menipu atau untuk menjatuhkan orang lain, itu. Kalau cuma bohong ditanya, lu kentut ya? Agak, mau jadi masalah itu mah. Hah? Hah? Ya beneran bohong gitu. Ini bohong yang termasuk penyakit hati, bohong demi untuk menjatuhkan orang lain gitu. Itu yang harus kita buang. Wa huwa min akbarid dzunubi, dan itu termasuk dosa yang paling buruk. Qala Allah Ta'ala fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami jadikan kutukan Allah 'alal kadhibin, untuk orang-orang yang berdusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri. Atau birri boleh ya. Kalau barri ntar diartiin daratan lagi. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Jadi kita baca ilal birri aja. Yahdi ilal birri, diambil dari kata birrul walidain, makanya birrun. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Panjang ini. Wa iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nari wa ma yazalul abdu yataharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Akhrajahu Syaikhan wa ghairuhuma. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisidqi, biasakan dirimu untuk selalu bersikap jujur dalam hal apapun.
biasakan diri kita untuk selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebenaran akan membimbing seseorang ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa, dan senantiasa seseorang bersikap jujur dan membiasakan dirinya untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Wa iyyakum wal kirba, dan hindari olehmu akan sifat bohong. Fa innal kirba yahdi ilal fujuri, karena kebohongan akan menuntun seseorang kepada keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nari, dan keburukan akan menuntun dia kepada neraka. Wa ma yazalul 'abdu yataharral kibba, dan senantiasa seseorang membiasakan dirinya untuk berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang kadzdzab. Akhrajahu Syaikhan wa ghairuhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Dah jelas tuh. Apa? Udah, Bang Kudin jelas sudah. Kalau kita membiasakan diri kita untuk jujur, insya Allah makin lama diri kita akan semakin dekat dengan kebaikan, akan semakin lurus dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau kita biasa bohong, lama-lama kita akan terjerumus ke dalam keburukan. Itu doang intinya tuh. Itu doang intinya. Kalau kita biasa jujur, akan berada di jalan yang lurus. Kalau kita bohong, nanti akan terjerumus dalam keburukan. Udah jelas, cukup. Pak Guru, kenapa Pak Guru? Pak Ketua kan? Cukup. Kau Jomat? Terus. Warawa Malik marfu'an, dan Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis marfu'. Qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzaban? Qala la. Wahai Rasulullah, apakah ada seorang mukmin yang suka berbohong? Ada nggak sih orang mukmin yang kerjaannya bohong mulu? Padahal belum sholat, begitu tanya, udah sholat? Udah, padahal belum. Oh gimana? Sholat deh, udah. Tahu kapan udahnya?
Ada nggak sih orang mukmin yang suka berbohong? Qala la. Rasulullah menjawab tidak ada. Atau kalau kita mau pahamin kebalikannya, berarti kalau ada orang yang masih senang bohong, dia belum menjadi orang mukmin. Ya, tinggal periksa masing-masing dah. Kira-kira kita masih suka bohong apa enggak? Hah? Bohong. Dan bohongnya bukan sama orang, bukan. Bohongnya sama Allah langsung. Apa bagaimana? Begitu baca iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Padahal pikirannya kemana-mana. Bohongnya sama Allah. Lebih parah lagi. Silakan, Bang Didi, silakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ngomong doang, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku milik Allah. Bohong. Bohong. Oh iya. Kalau timbang bini nanya, bang ada juga bang, kagak neng, mau kagak itu mah. Bohong, tetap bohong. Cuman dosanya tidak sebesar kalau bohongnya demi untuk menjatuhkan orang lain. Sama aja bohong-bohong juga. Kayak tadi, lo kentut ya kagak, ya bohong sih bohong. Cuma dosanya nggak segede kalau bohong untuk menjatuhkan orang lain. Sama aja bohong-bohong juga. Cuma yang berkaitan dengan keimanan ini, adakah orang mukmin yang suka berbohong? Lah, tidak ada. Tidak ada orang mukmin yang suka berbohong. Kalau dia masih suka berbohong, itu berarti belum mukmin. Nah, ini berbohongnya dalam rangka untuk menjatuhkan seseorang atau demi mendapatkan keuntungan pribadi buat dirinya. Warawa Abu Dawud wa Turmudi wa Nasa'i wal Baihaqi marfu'an wailul lilladzi yuhaddithul haditha yadhaku bihil qaumu atau yudhiku boleh ya, yudhiku bihil qauma fayakdibu wailul lahu. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi juga Imam An-Nasa'i serta Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis marfu, wailul lilladzi yuhaddithul haditha. Celaka orang-orang yang mengarang sebuah cerita, yudhiku bihil qauma, dengan tujuan untuk membuat masyarakat tertawa, fayakdibu, ujung-ujungnya dia berbohong, wailul lahu, celaka dia, sengsara dia, merana dia. Mana kerjanya Ustaz Badul? Gimana kita biar ceramah orang pada resep, ya karang aja cerita kan. Untung kita bukan penceramah Babi boleh. Kalau kena kita Babi ini sengaja dia ngarang cerita agar orang-orang pada ketawa, ujung-ujungnya dia bohong. Wailul, celaka, rugi besar.
wailul lahu, dua kali lagi celakanya. Makanya hati-hati itu, hati-hati yang suka ngomong diminta jadi pembicara di tempat umum, hati-hati. Makanya daripada cuma sekedar ceramah ngomong tanpa ada dasar, mendingan baca kitab lebih aman. Sesalah-salahnya orang baca kitab tetap masih ada dasarnya dibanding kalau cuma ceramah doang. Nah tuh, tapi di situ nggak ada ya, nggak ada di sini mah. Pantas saat ini kalau datang ini, kalau kemplang dia. Udah tuh. Ya sudah, Bang Budin sampai nggak cukup. Bang doa kali. Makanya kalau Buya bilang nyebut orang-orang begitu emang tukang bohong. Tukang bohong udah. Karena sering ngarang-ngarang cerita biar diketawain. Ujung-ujungnya esensi dari apa yang dia sampaikan nggak ada. Cuma yang penting resepnya, yang penting ketawanya. Wailun, celaka buat orang-orang yang seperti itu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala asdaqul hadithi kalamullah wa asyraful hadithi dzikrullah ta'ala wa syarrul amal qulubi wa ma qalla wa kafa khairun mimma katura wa alha wa syarrun nadamati yaumul qiyamati wa khairul ghinan nafsi wa khairuz zadi at-taqwa wal khamru jama'ul ithmi wan nisa'u habailus syaitani wasyababu syu'batun minal jununi wa syarrul makasibi kasbur riba wa a'zamul khotoya al-lisanul kadhubu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, asdaqul hadithi kalamullah. Ucapan yang paling lurus, yang paling jujur adalah firman Allah. Yang paling benar adalah firman Allah. Ucapan yang paling benar adalah firman Allah. Dan ucapan yang paling mulia adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Makanya termasuk dua hal itu amalan yang paling istimewa tuh, baca Quran dan berzikir. Orang yang sibuk untuk membaca Quran dan berzikir daripada memperbanyak permohonan kepadaku, kata Allah gitu, akan aku berikan untuknya keistimewaan yang melebihi apa yang aku berikan kepada orang-orang soleh. Soalnya begitu, zikir dan baca Quran. Karena ucapan yang paling benar itu firman Allah, dan ucapan yang paling mulia itu zikrullah. Wa syarrul amal qulubi. Kebutaan yang paling buruk
yaitu butanya mata hati. Karena kalau cuma buta mata, dia tetap masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau udah hatinya yang buta, udah nggak ngeliat lagi. Mana yang baik, mana yang buruk udah nggak kenal lagi. Mana yang harus dia kerjakan, mana yang dia tinggalkan, nggak tahu lagi. Kalau hatinya udah buta. Apa guys? Yang buta mata kakinya, buta mata hati. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma katura wa alha. Sesuatu yang banyak dan cukup lebih baik daripada sedikit dan bikin lalai. Oh, boleh. Ketawa aja. Dibalik lagi pul, sesuatu yang sedikit dan mencukupi kebutuhan kita lebih baik daripada banyak tapi bikin lalai, bikin lupa kepada Allah. Tapi anaknya yang kayak tadi ya, mendingan banyak tapi cukup daripada sedikit tapi bikin lupa Allah. Mendingan punya pas-pasan tapi buat ibadahnya nyaman, enak, tenang, daripada banyak tapi bikin kita lupa ibadah. Wa ma qalla wa qafa khairun mimma katura wa alha. Wa syarrun nadamati yaumul qiyamati. Dan penyesalan terburuk yaitu penyesalan di hari kiamat. Buat apa baru nyesel di hari kiamat? Nggak bisa diulang lagi. Kalau mau nyesel ya sekarang nyesel. Karena kalau udah nyesel di hari kiamat udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak ada yang bisa kita perbaiki lagi. Penyesalan terburuk yaitu penyesalan pada hari kiamat. Wa khairul ghina ghinan nafsi. Kekayaan terbaik adalah kekayaan pada diri. Kekayaan yang ada pada diri seseorang. Itu kekayaan terbaik. Apa gimana? Dan itu boleh, udah. Orang kalau dirinya punya banyak keterampilan, punya banyak kebiasaan, ditaruh di mana aja, insya Allah bisa survive, bisa bertahan. Di mana aja, bahkan bisa sukses. Kalau dia punya banyak keterampilan, kaya dirinya. Tapi orang yang nggak punya keterampilan, biar kita kasih duit sebanyak apapun, habis lagi. Nggak punya keterampilan. Kekayaan terbaik adalah kekayaan yang ada di dalam diri seseorang. Perkaya diri kita dengan keterampilan, dengan kebiasaan. Ditaruh di mana aja, insya Allah bisa bertahan, bahkan bisa sukses. Itu namanya ghinan nafsi, kekayaan yang ada di dalam diri seseorang. Wa khairuz zadi taqwa.
dan bekal terbaik adalah takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Jelas semua ya udah ya. Wal khamru jama'ul ithmi, dan khamr itu merupakan sumber berbagai dosa. Khamr itu sumber dari berbagai dosa. Ya kayak Basiso aja, awalnya cuma sekedar mabok, ujung-ujungnya zina dia kerjain, bunuh orang dia kerjain. Atau kalau dari dulu yang sering kita baca itu kalau lagi muhadharah zamannya masih jadi santri, apa betul al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu nenek moyangnya keburukan, biangnya keburukan, sumber dari berbagai macam dosa. Khamr. Nah, biasanya orang kalau udah mabuk, udah apa aja udah. Waduh, repot ini. Wan nisa'u habailu syaitani, dan perempuan itu merupakan tali-talinya setan. Rame dari. Perempuan yang bagaimana dulu? Ya bagaimana Bang Adi? Bang Adi punya bini pelit. Begitu Bang Adi punya duit, pengen bagi nyaknya, pengen bagi mertuanya, kata bini, jangan Bang, duit di bang segitu-gitunya. Kagak jadi baginya. Itu haba ilus syaiton, tali-talinya setan. Awibul, Bang Ipul mau infak, mau jariah buat bangunan, kata Pio, lah Bang, mikir lah Bang. Ya kalau yang cakep makan, ya udah Bang infakin aja, ntar gue dikirimin lagi begitu. Ya cakep. Perempuan itu tali-talinya setan. Karena kan yang pertama yang menghalangi kita untuk ibadah diri kita dulu. Setelah kita bisa melawan rasa malas di diri kita, baru dah tantangan yang kedua keluarga. Pertama bini dah. Apalagi emang bininya kurang beres juga lagi. Lakinya diajarin kagak bener, mau Bang kerja jujur banget sih. Orang bohong gak dikit mah, gak dapetnya gedean. Diajar-ajarin laki. Itu perempuan itu tali-talinya setan. Ya jangan pakai marah. Wasyababu syu'batun minal jununi, dan pemuda itu merupakan cabang dari kegilaan. Pemuda itu cabang dari kegilaan. Makanya biasanya kalau anak muda kagak mikir nanti gue pergi mana, gitu kan. Yang penting dia mau seneng-seneng, bisa main, bisa hura-hura, bisa poya-poya.
Abang kagak mikir itu, babahnya di rumah, emaknya di rumah, pada capek nyari duit, pas duit itu dibagi buat dia habis gitu aja. Kagak mikir. Yang penting dia puas main, kesenangannya terpenuhi. Pemuda itu satu cabang dari kegilaan. Makanya sampai dalam keterangan yang lain sampai dipuji itu, kalau ada anak muda yang bisa menundukkan nafsunya, nggak ngikutin kepengenannya, sampai dipuji. Anta indi kabar di malaikat, kamu itu seperti sebagian malaikatku. Karena jarang banget pemuda yang bisa menundukkan nafsunya, menundukkan kesenangannya, itu jarang banget. Namanya anak muda pengennya main-main, jalan-jalan, seneng-seneng. Anak muda namanya. Apa ya? Anak muda. Jadi perempuan itu talinya setan, anak muda cabang dari kegilaan. Wa syarrul makasibi kasbur riba. Usaha yang terburuk adalah usaha yang berkaitan dengan riba. Wa a'zamul khotoya al-lisanul kadhub. Dan dosa yang paling besar yaitu lidah yang suka berdusta. Dikit lagi. Nah. Dikit lagi ya. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-kidbu la yasluhu illa fi talatin. Berbohong itu, berdusta itu tidak layak, tidak boleh kecuali dalam 3 kondisi. Ada 3 kondisi di mana kita dibolehkan untuk berbohong. 3 tuh. Selain 3 kondisi ini, ya kalau bisa jangan sampai bohong. Apa jemaah? Yang pertama, fil harbi, ketika kita berada di dalam peperangan. Li'annal harba khud'atun, karena memang peperangan itu saatnya beradu siasat, penuh tipu daya. Nah kalau perang jangan jujur-jujur aja. Kalau perang jujur banget. Musuhnya nanya, lu di mana ngumpetnya? Di sini bang. Lagi perang jujur banget. Emang sengaja lagi perang mah, lagi ngatur beradu siasat, gitu. Penuh dengan tipu daya. Dibolehkan tuh berbohong di situ saat perang. Apa gimana? Kecuali perang bini, bagaimana? Kalau perang bini nggak usah pakai ngatur siasat. Udah tuh jelas. Yang pertama, kondisi di mana kita dibolehkan untuk berbohong. Warrajulu yuslihu bihi baina itnaini, dan seseorang yang sedang berusaha mendamaikan 2 kelompok, itu juga boleh tuh bohong. Nah, ini teman kita roman-romannya mau pada berantem nih, gimana caranya kita bikin akur? Apaan kok? Mau diadui satu mana? Nih golok nih gue modalin 2 biji gitu. Nah, jangan.
Gimana kayak caranya biar teman kita akur lagi, kita bohong-bohong udah nggak apa-apa. Yang penting orang itu bisa akur. Meskipun misalnya Bang Ipul tahu banget, Bang Said nanya, beneran lu kemarin Imam ngomongin gua. Meskipun Bang Ipul tahu banget, enggak, bohong itu. Yang ada kayak dia muji-muji lu. Itu bohong, nggak apa-apa. Yang penting kagak jadi berantemnya. Bukan malah dikompor-kompor, iya bener, ngudor dewek begitu ya. Jadi bisa udah. Mendamaikan dua kelompok. Gimana kayak caranya? Apa Bu? Kebalikan dari namimah. Kalau namimah orang lagi damai dibikin berantem. Kalau ini tugas kita, meskipun ambil bohong-bohong, yang penting dua kelompok itu bisa akur lagi. Itu tugas kita, bukan malah sebaliknya. Warrajulu yuslihu bihi bainahu wa baina imraatihi. Dan seseorang yang berusaha mendamaikan di antara satu orang dan istrinya. Dan seseorang yang sedang berusaha mendamaikan antara sepasang suami istri. Bininya nanya kan, bang, bener kagak bang, laki saya nikah lagi di sono? Biar dia kagak ribut, kita jawabin dan kagak, ngusik cuma isu gitu. Apa ibu? Biar kagak berantem tuh kayak begini, kagak itu. Atau bini nanya, bener bang itu lagi saya kemarin habis dapat duit banyak. Nah, gitu mah. Apa guys? Dipakai sama bini aja ya. Itu laki-laki, seseorang yang sedang berusaha mendamaikan antara sepasang suami istri. Atau kalau misalkan emak kita lagi kurang akur sama bini kita, itu juga perlu diakurin tuh. Dibikin akur. Dibikin akur. Jadi begitu ngobrol sama emak kita, ya dia begitunya lagunya. Gitu. Karena begitu ngobrol bini kita, ya dia memang ngono lagunya nenek gitu. Gimana ke caranya biar pada akur itu berdua, biar damai, bini sama orang tua kita. Jangan juga istilahnya kita lebih condong ke bini atau lebih condong ke orang tua. Udah dua-duanya biar akur. Bohong-bohong pun yang kayak begitu dibolehkan dalam agama. Abang guys, ntar begitu bang guys, bini kasih duit, nih lu anterin nih ke rumahnya sono, bilangnya dari lu gitu, diajar-ajarin. Padahal ada gitu. Udah atur aja boleh lo gitu. Biar akur gimana kayak caranya. Udah tuh jelas ya. Ada 3 kondisi di mana kita dibolehkan untuk berbohong. Yang pertama ketika perang, yang kedua untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertentangan, yang ketiga mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar. Bukan malah dikompor-komporin, bikin akur. Abang Jamal, jangan dipakai. Bener kagak bang, lagi saya nikah di sana. Kagak, cuma gosip doang. Biar akur.
Bukan apa kasihnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dah, jelas itu. Kemudian namanya nggak cukup. Pak Ketua, Pak Guru, cukup itu. Ini yang nafsu, hati sama nafsu. Kan kalau dalam kitab Ihya sebutan untuk mudghah yang ada di badan kita itu kan Rasul bilang mudghah ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di badan seseorang ada mudghah. Nah, di dalam kitab Ihya mudghah itu sebutannya 4. Ada nafsu, ada kolbu, ada aklu, ada ruh. Sebutannya 4. Aklun, kolbun, nafsun, ruhun. Itu sama diri juga. Makanya dina nafsi, rasa kaya atau kekayaan yang ada dalam diri seseorang, itu artinya di hatinya juga, karena ilmu keterampilan yang bersemayamnya di dalam hati kita, di dalam nafsi, kekayaan yang ada dalam diri. Ada juga memang yang mengartikan gina nafsi kaya hati, artinya hatinya selalu merasa cukup. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Kekayaan sesungguhnya itu kaya hati, selalu merasa cukup. Tapi kalau kita dapatnya begitu, khairul gina nafsi, kekayaan terbaik yaitu kekayaan yang ada dalam diri kita. Diri kita ini punya banyak keterampilan dan punya kebisaan. Jadi ditaruh di mana aja, insya Allah bisa bertahan, bahkan bisa sukses. Karena nggak sedikit orang yang padahal dapat warisan banyak dari orang tuanya, karena nggak bisa ngolahnya, dia nggak punya keterampilan, nggak punya kebisaan, akhirnya ngandelin harta yang ada doang, nggak bisa nambahin, yang ada makin habis. Gitu. Karena nggak punya keterampilan dan nggak punya kebisaan. Begitu Pak Guru. Terserah aja mau ngertiin pakai yang versi pertama atau versi kedua, silakan aja, sama aja. Cuma kalau yang kedua lebih ke sifat qanaah, jadi hati kita selalu merasa cukup, meskipun serba kekurangan, tapi hati kita merasa cukup. Itu kalau versi yang kedua. Kalau versi yang pertama tadi, jadi diri kita punya banyak keterampilan dan kebisaan, sehingga ditaruh di mana aja tetap bisa jadi sukses. Itu kekayaan terbaik. Dan apa? Usaha yang riba, ukuran ribanya gimana? Kalau dilihat dari bunga bank, kalau dulu dia bilang itu kalau masih di bawah 20% itu belum riba. Kalau masih di bawah 20% itu belum riba. Kalau yang kayak sekarang pinjol, itu yang istilahnya dari pinjamannya sampai bunganya berkali-kali lipat, itu udah jelas, itu mah pinjol, bank keliling. Makanya dulu Buya bilang kalau warung ke orang punya usaha apa ke, kalau udah mulai minjem di bank keliling atau udah mulai, kalau sekarang pinjol dah, itu udah gak bakal ada berkahnya dan gak bakal ada suksesnya, gak bakal ada untungnya. Karena yang ada semuanya keambil buat situ doang keuntungannya. Ya kemarin teman kita kan begitu, minjem di bank 30 juta, atau mulainya 60, kan habis buat situ doang keuntungannya. Makanya kalau bisa jangan sampai ngambil kayak begitu.
Usaha yang paling buruk kalau usaha yang ada kaitan dengan riba. Apalagi kalau kita sendiri yang menjalani riba. Berkaitan aja jangan sampai, apalagi kalau kita sendiri yang menjalani. Gitu Pak Guru. Dagang juga begitu. Kalau keuntungannya masih di bawah 20%, itu masih belum riba, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah di atas itu nggak boleh. Kecuali untuk barang-barang yang nggak ada harga pasarannya. Kalau yang nggak ada harga pasarannya mah kita mau ambil 100%, mau ambil 150%, 200%, silakan aja. Kalau yang nggak ada harga pasarannya. Apa Bang Sarip? Dimsum termasuk yang nggak ada harga pasaran, itu dimsum. Dimsum. Kalau perang di sini bisa Pak, yang kan perang dagang, artinya perang kalau perang dagang makan nggak ada kaitannya dengan nyawa, Bang Kis. Kalau itu nggak boleh kita berbohong di situ demi untuk memenangkan peperangan dagang, itu nggak boleh. Bahkan kalau dagang mah harus sejujur-jujurnya. At-tajirus shodiq, pedagang yang jujur. Karena nggak boleh ya, meskipun sering kita pakai istilah perang dagang, tetap aja karena itu nggak ada kaitannya dengan nyawa. Nggak boleh kita bohong di situ. Kalau ini yang dimaksud perang di sini, perang yang kaitannya dengan nyawa, makanya perlu adanya siasat. Makanya bohong-bohong dikit gak jadi masalah kalau dalam perang yang berkaitan dengan nyawa. Kalau perang dagang itu nggak boleh. Tetap itu mah harus sejujur-jujurnya. Bahkan luar biasa, pedagang yang jujur nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para wali, dan bersama para rasul. At-tajirus shodiq yuhsyaru ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur nanti akan dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat nanti. Nggak boleh kalau pedagang bohong. Biar ini banyakan dapatnya, bohong-bohong dah. Itu bukan hal yang dibolehkan. Jadi perangnya perang yang berkaitan dengan nyawa di sini. Sudah cukup Pak Guru, cukup. Bang Didi, nambahin Bang Didi. Hah? Enggak, kalau kita ngambil keuntungan melebihi harga pasaran itu enggak dibolehkan tetap. Kayak kita dagang beras, ngambil keuntungan melebihi 20% dari harga pasaran. Kan riba artinya apa sih? Semua sebenarnya dagang pun itu sebenarnya riba juga gitu. Sebenarnya yang namanya dagang itu ya riba juga, nyari lebihan. Cuman ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan gitu. Gitu ini. Kalau kita usaha atau dagang sesuatu yang ada harga pasarannya, kita nggak boleh melebihi batas harga yang sudah ditetapkan. Kalaupun mau ngambil keuntungan, ada batasnya, dia nggak boleh lebih dari 20%. Begitu, kayak beras atau apa, pokoknya bahan-bahan sembako ya. Kalaupun mau ngambil keuntungan, nggak boleh terlalu besar ngambil keuntungan. Itu nggak boleh dimasukin. Dulu itu pernah saya tanyain ke Buya waktu kita jualan ring bareng-bareng. Saya tanya ke Buya, terus gimana nih saya jualan ring, modalnya sekian,
keuntungannya bisa sampai 150%. Boleh apa enggak? Jadi dia bilang kalau untuk barang-barang yang enggak ada harga pasarannya itu dibolehkan, termasuk ring waktu itu, ring cincin itu. Tapi kalau barang-barang yang ada harga pasarannya dan ditetapkan besarannya, itu nggak boleh ngambil keuntungan lebih dari 20%. Begitu kan itu. Kalau lebih dari 20% ngambil keuntungannya itu masuknya riba. Gitu. Apa? Ya, ya tadi jual belinya selama sesuai dengan tuntunannya. Jual beli. Kalau udah melebihi dari batas kisaran keuntungan yang dibolehkan, itu udah bukan jual beli lagi namanya. Gitu Gitu. Dulu saya pernah nanya itu ke Buya. Jadi yang harga-harga pasarannya itu hanya dibolehkan mengambil keuntungan 20%. Sama kayak batasan bunga bank. Bunga bank itu kalau di bawah 20% masih dibolehkan. Kalau sudah di atas itu sudah tidak dibolehkan. Gitu. Bunga bank. Makanya disini sampai kasbur riba. Makanya riba juga banyak nanti, ada kelompok-kelompoknya. Yang nggak boleh itu yang ad'afa mudha'afa, yang riba nasi'ah. Karena dulu juga emang bahasan riba itu ya buat dagang. Karena dulu nggak ada mata uang, jadi kebanyakan orang pakainya barter kan, barter. Tukar korma sebakul sama gandum 2 bakul kan gitu. Barter pakai itu masuk bahasa riba di situ nanti. Gitu Bang Didi. Bukannya berarti dagang itu enggak ada ribanya, ya ada tetap ribanya. Cuma ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jelas? Cukup? Nah, udah jam 1, jam 12 lewat. Ini udah matang. Man, udah. Nasi. Hah? Uduk. Oh, nasi uduk. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.